Bayangkan, satu kabar kecil yang pelan-pelan berubah menjadi doa besar. Satu senyum yang diam-diam menyebar ke seluruh keluarga. Dan satu kehidupan baru yang sedang bersiap datang membawa harapan. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan rezeki yang baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini, menemani kami dalam cerita yang hangat dan penuh makna. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini, agar kebaikan dan kabar bahagia ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Dan sebelum kita mulai ceritanya, mari kita awali dengan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga setiap kisah yang kita dengarkan hari ini membawa keberkahan, ketenangan, dan kebaikan untuk kita semua. Amin. Kebahagiaan tengah menyelimuti sebuah keluarga besar yang selama puluhan tahun namanya lekat dengan dunia musik Indonesia. Keluarga yang kisahnya sering menjadi sorotan publik. Keluarga yang dinamika hidupnya kerap dibicarakan, dikomentari, bahkan dinilai oleh banyak orang. Namun kali ini, yang hadir bukanlah kontroversi, bukan pula perbedaan pendapat. Yang hadir adalah kabar tentang kehidupan baru, tentang harapan, tentang masa depan. Ahmad Dhani, musisi legendaris, pentolan grup band Dewa 19, kini tengah bersiap menyambut peran baru dalam hidupnya. Bukan sebagai musisi, bukan sebagai produser, bukan pula sebagai figur publik, melainkan sebagai seorang kakek. Sebuah peran yang mungkin tak pernah benar-benar kita siapkan dalam hidup, namun selalu datang membawa perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ahmad Dhani tampak begitu antusias ketika membicarakan kabar bahagia ini. Raut wajahnya berubah, nada suaranya berbeda. Ada semangat yang tak ia sembunyikan, ada kebahagiaan yang tulus. Ketika para wartawan menanyakan kabar terkini tentang keluarga besarnya, Dhani dengan ringan membagikan cerita soal kehamilan menantunya, Alisa Daguis, perempuan yang kini tengah menjalani salah satu fase paling istimewa dalam hidupnya, mengandung kehidupan baru. Dalam sebuah kesempatan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada Jumat 6 Februari 2026, Ahmad Dhani memberikan bocoran kecil yang justru memancing rasa penasaran besar. Udah dapat bocoran nama anak? Inisialnya S, ujar Dhani singkat sambil tersenyum. Satu huruf, sederhana, namun penuh makna. Huruf S itu seolah menjadi simbol harapan, simbol doa, simbol dari sesuatu yang masih dirahasiakan, namun dinantikan dengan penuh cinta. Ketika ditanya lebih jauh tentang nama sang calon cucu, Ahmad Dhani kembali memberi petunjuk kecil yang membuat publik semakin penasaran. Bahasa Prancis nama anaknya, ungkapnya. Bahasa Prancis, bahasa yang dikenal dengan nuansa lembut, elegan, dan penuh keindahan. Pilihan ini seakan mencerminkan harapan besar yang disematkan pada sang anak, bahwa ia kelak tumbuh menjadi pribadi yang halus hatinya, luas wawasannya, dan penuh rasa cinta. Namun, kebahagiaan ini tidak hanya berhenti pada nama. Ahmad Dhani juga membenarkan bahwa prosesi 7 bulanan untuk kehamilan Alisa telah dilaksanakan. Sebuah tradisi yang syarat makna. Sebuah doa yang dibungkus dalam adat dan budaya. Sudah, sepertinya adat Sunda, ujar Dhani. Prosesi 7 bulanan bukan sekedar ritual. Ia adalah simbol rasa syukur, simbol harapan agar ibu dan bayi selalu diberi keselamatan, simbol kebersamaan keluarga dalam menyambut kehidupan baru. Pemilihan adat Sunda bukanlah keputusan tanpa alasan. Dhani menjelaskan bahwa tradisi ini dipilih sebagai bentuk penghormatan terhadap latar belakang keluarga Alisa Daguis. Dengan adat Sunda, kan Alisa Sunda, jelasnya. Sederhana, namun bermakna dalam, karena menghormati asal-usul seseorang adalah bentuk cinta yang paling tulus. Dan dalam keluarga, cinta bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang menghargai akar dan jati diri. Di tengah berbagai pertanyaan yang terus berdatangan, Ahmad Dhani akhirnya memilih mengakhiri sesi tanya-jawab. Ia kembali melanjutkan kegiatannya, meresmikan usaha barunya yang diberi nama Java Rock Dewa 19 Restografi. Namun, meski langkah kakinya melangkah ke dunia bisnis, pikirannya tampak masih tertinggal pada satu hal, calon cucu yang sedang bertumbuh pelan-pelan dalam rahim sang menantu. Jauh sebelum hari ini, Ahmad Dhani ternyata sudah mempersiapkan banyak hal untuk peran barunya sebagai kakek.
bukan hanya doa, bukan hanya harapan, tapi juga nama panggilan. Dalam sebuah pernyataan pada Desember 2025 lalu, Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa ia sudah menyiapkan panggilan khusus untuk dirinya dan sang istri, Mulan Jameela. Kalau saya Kiki, Mulan Nini, ujar Dhani. Sebuah panggilan yang terdengar ringan, hangat, dan penuh keakraban. Biar nggak kerasa tua sajalah, menolak tua, tambahnya sambil tersenyum. Kalimat sederhana itu mungkin terdengar bercanda, namun di baliknya tersimpan satu kenyataan hidup, bahwa menjadi tua bukan tentang usia, melainkan tentang bagaimana hati tetap hidup, terbuka, dan penuh cinta. Kehadiran cucu seringkali mengubah banyak hal. Ia bukan hanya menambah anggota keluarga, ia mengajarkan ulang tentang kesabaran, tentang kelembutan, tentang mencintai tanpa syarat. Dan kebahagiaan ini bukan hanya dirasakan oleh Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Pada 22 November 2025, Al-Ghazali dan Alisa Daguis mengumumkan kehamilan ini secara resmi melalui unggahan bersama di akun Instagram mereka. Unggahan yang langsung dibanjiri doa, ucapan selamat, dan cinta dari berbagai kalangan. Salah satu respons yang paling menyita perhatian datang dari Maya Estianty. Dengan penuh rasa haru, Maya mengungkapkan keinginannya untuk dipanggil oleh sang cucu kelak. Oma Bunda atau Oda dan Opa Dedi atau Odi menunggu dengan sabar, tulisnya. Satu kalimat singkat, namun penuh kasih, penuh harapan, dan penuh cinta seorang ibu yang kini bersiap menjadi nenek. Di titik ini, kita belajar satu hal penting, bahwa di balik segala perbedaan, di balik masa lalu yang tak selalu mudah, kelahiran seorang anak mampu menyatukan kembali banyak hati. Karena kehidupan baru selalu membawa peluang baru. Untuk memaafkan, untuk merangkul, untuk memulai kembali. Dan mungkin, inilah pesan paling indah dari kisah ini. Bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang ia hadir dalam satu huruf kecil, seperti inisial S. Kadang ia hadir dalam sebuah nama panggilan sederhana, Kiki, Nini, Oma, Opa. Kadang ia hadir dalam doa-doa pelan yang dipanjatkan di malam hari. Kehadiran seorang anak mengingatkan kita bahwa hidup selalu bergerak maju, bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang, bahwa setelah lelah akan selalu ada fase baru yang membawa senyum. Untuk Al-Ghazali dan Alisa Daguis, fase ini adalah perjalanan baru sebagai orang tua. Perjalanan yang tidak selalu mudah, namun selalu layak diperjuangkan. Untuk Ahmad Dhani, Mulan Jameela, dan Maya Estianty, ini adalah babak baru sebagai kakek dan nenek. Babak yang mengajarkan bahwa cinta tidak pernah habis, ia hanya berpindah bentuk. Dan untuk kita semua yang mendengarkan kisah ini, semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa di tengah hiruk-pikuk dunia, selalu ada kabar baik yang layak dirayakan. Semoga bayi yang akan lahir kelak diberi kesehatan, keselamatan, akhlak yang baik, dan tumbuh menjadi pribadi yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Dan semoga keluarga ini selalu diberi ketenangan, kebijaksanaan, dan cinta yang saling menguatkan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukan tentang siapa kita di mata dunia, melainkan tentang siapa yang kita cintai dan bagaimana kita menjaga mereka. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kamu menyukai narasi seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita hangat untuk menemani hari-harimu. Kita tutup dengan sholawat sekali lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hatimu selalu hangat, dan langkahmu selalu diberkahi.